Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seperti biasa, sebagai tradisi yang sudah dilakukan oleh umat Islam sepanjang berabad-abad lamanya, ketika memulai suatu forum keilmuan, majelis ilmu, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak terasa kita pagi ini telah sampai di akhir dari materi mata kuliah kritik arsitektur. Ini adalah materi terakhir. Seharusnya kalau dalam perkuliahan di kelas, sebagaimana sebelum pandemi kita lakukan, setelah ini kita masih memiliki agenda untuk presentasi tugas kelompok. Nah, tetapi dikarenakan masa pandemi ini kita menyesuaikan, melakukan penyesuaian terkait dengan penyelenggaraan kuliah secara daring. Sehingga pada pagi ini adalah pertemuan terakhir kita secara daring berkaitan untuk pembahasan materi mata kuliah kritik arsitektur. Di sesi yang terakhir ini kita akan membicarakan arsitektur sebagai bahasa. Kalau kawan-kawan masih ingat materi Dwi Matra Trimatra atau di universitas yang lain, nama mata kuliahnya estetika bentuk atau estetika formal, maka di sana kan kawan-kawan diajari, dibimbing untuk merancang perwujudan arsitektur yang dari segi fisiknya, dari perwujudan fisiknya memenuhi kaidah-kaidah estetika untuk dicapainya komposisi arsitektural yang harmonis, bermain dengan titik, garis, bentuk, bidang, ruang, kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip estetika, keseimbangan, pola, irama, cahaya, segala macam. Apa yang kawan-kawan itu sudah pernah lakukan, dapat dilihat dalam perspektif lain, kawan-kawan itu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu dari komposisi arsitektural yang kawan-kawan susun. Ada makna yang ingin disampaikan. Mengapa focal point-nya di sana, mengapa focal point-nya dalam bentuk itu, mengapa iramanya demikian, mengapa bentuk dominan yang digunakan adalah bentuk-bentuk segitiga, seumpamanya begitu. Kan ada makna yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dari contoh itu dapat kita lihat bahwasanya arsitektur itu layaknya sebagai sebuah bahasa, media komunikasi bagi kawan-kawan sebagai arsitek kepada masyarakat luas. Ini contoh nih di gambar yang saya tampilkan tuh di slide cover presentasi. Tuh. Nah, ini editan Photoshop nih tapi
di editan Photoshop ini terlihat bahwasanya bangunan-bangunan tertinggi di dunia ya ini belum termasuk bangunan-bangunan tertinggi sekarang di Dubai, di wilayah Dubai, Saudi segala macamnya ini masih versi lama ini. Sekitar tahun 2010-an. Bangunan-bangunan tertinggi di dunia ini sudah ada 101 Taipei ya. Itu ngumpul jadi satu ya, dalam satu skin. Sehingga kita lihat tuh ada Twin Tower Petronas ya 101, kemudian ada Empire State Building ya, dan segala macamnya. Kita sekarang ya berada pada zaman kontemporer di mana sedang terjadinya ya, perlombaan membangun arsitektur tertinggi di dunia. Sehingga setiap negara yang memiliki kemampuan dari segi ekonominya, dia akan membangun bangunan tertinggi di dunia. Bangunan tertinggi di dunia yang sedang sekarang digalakkan itu karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memungkinkannya untuk dibangun. Ya, bahkan sekarang Jeddah Tower itu proposalnya itu tidak jelas di proposalnya, tapi di proposalnya ditulis itu melebihi dari 1.000 meter ya, melebihi dari 1.000 meter ya. Tidak jelas bagaimana dulu Burj Khalifa ya. Burj Khalifa ketika masih menjadi proposal itu di dalam proposalnya cuma ditulis 600 meter sekian. Biar orang penasaran ini nanti berhentinya di titik berapa kilo tuh bangunan atau berhentinya di titik berapa ratus meter di atas permukaan tanah ya. Ya. Perlombaan meninggikan bangunan ya oleh negara-negara yang memiliki kemampuan dari segi ekonominya ya dimungkinkan karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kalau berkaitan dengan arsitektur yang berkaitan dengan aspek struktur konstruksi, utilitas bangunan, performa bangunan, dan lain sebagainya. Karena semakin tingginya bangunan itu ya maka dibuatlah tipologi baru. Kalau dulu zaman saya kuliah itu masih mengenalnya low rise, middle rise, high rise. Ketika terjadi perlombaan dalam meninggikan bangunan ini ternyata tipologi yang tadi itu tidak bisa untuk mencakup bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Yang 500 meter di atas permukaan tanah itu. Sehingga dibuatlah istilah baru, ya, tipologi baru yang disebut dengan skyscraper. Ya. Ini menarik nih ya. Arsitektur tipologinya dilabeli dengan istilah skyscraper. Di atas high rise, ya, di atas high rise. Kenapa ya? Kok digunakan istilahnya skyscraper? Kan gitu. Kenapa tidak istilah yang lain? Ya. Sekarang bukan bangunan tinggi ke atas ya, tapi bangunan tinggi vertikal ke atas, tapi bangunan tinggi vertikal ke bawah. Menghujam ke perut bumi ya. Di samudra, di lautan lepas ya, walaupun masih proposal ya, disebut dengan sea scraper ya. Tadi skyscraper ini sea scraper. Yang satu ke atas ingin mencengkeram langit gitu ya, yang satu ke bawah ya ingin mencengkeram dasar dari lautan. Ini menarik ini istilah yang digunakan, kenapa tidak istilah lain yang lain? Berarti dari sini kita dapat memahami bahwasanya pemberian istilah ya, skyscraper itu ya, pemberian istilah itu berkaitan dengan cara pandang kita terhadap realitas kehidupan. Ya, ya. Kenapa harus dinamakan dengan skyscraper? Dengan istilah skyscraper itu ya, terbenam di dalam benak seseorang yang memberikan istilah itu dan yang menggunakan istilah itu ya, bahwasanya meninggikan bangunan sekarang ini dengan kemajuan iptek di bidang arsitektur ya merupakan upaya untuk mencapai titik langit tertinggi. Skyscraper, upaya untuk mencengkeram langit. Bahkan di Dubai itu kan bangunannya lebih tinggi daripada langit ya.
kita ke lantai paling atas itu akan terlihat di bawahnya itu langit-langit gitu. Ini menarik ya skyscraper. Lalu kalau kita kaitkan dengan sebuah periode sejarah manusia yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, ketika Fir'aun memerintahkan asistennya yang juga merupakan seorang arsitek, ya, Haman, untuk membakar tanah liat, membangun tower yang tinggi agar Fir'aun dapat naik ke atas ke langit untuk melihat Tuhannya Musa. Menarik. Ya. Sehingga asumsinya ya skyscraper perlombaan untuk mencapai langit itu ya, asumsinya ya itu sikap kesombongan. Ya, asumsinya itu sikap kesombongan. Ya. Apa itu kesombongan? Ya, dalam Islam kesombongan itu batarul haq wa gamtun nas, ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa yang ditolak kebenarannya, bahwasannya arsitektur itu fungsionalitas, ya. Apakah kita membutuhkan arsitektur tertinggi di dunia untuk apa? Apakah fungsional? Apakah arsitektur itu kemudian berdampak meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang lain? Atau hanya segelintir orang saja? Kebenaran-kebenaran ini yang ditolak. Ya. Arsitektur hanya untuk segelintir kalangan elit yang memiliki tingkat ekonomi atas, ya, yang tidak mungkin dapat diakses oleh kalangan bawah, yang ketika pembangunannya pun pasca pembangunannya juga tidak akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan untuk apa kita memiliki bangunan mencapai ratusan lantai itu dan merendahkan orang lain? Perlombaan itu pasti ada perendahan, ya. Kalau orang negara lain dia membangun bangunan 100 lantai, maka akan dikebut, ya, dikalahkan menjadi 101 lantai. Ya. Untuk bersaing dan memenangi persaingan itu ada mekanisme untuk mengalahkan orang lain, merendahkan yang lain. Skyscraper itu asumsinya sombongan itu, ya. Kiber, ya. Tolak kebenaran-kebenaran berkaitan dengan arsitektur dan direndahkan ya orang lain. Ya. Mengapa bisa begitu skyscraper ini? Karena dari perspektif bahasa arsitektural, fenomena skyscraper ini merupakan simbolisasi, ya, bahwasanya siapapun, ya, negara apapun yang mampu memiliki bangunan tertinggi di dunia, ya, secara simbolik ialah penguasa ekonomi dan iptek dalam skala global. Jadi sekarang banyak negara-negara dengan kekuatan ekonomi itu membangun bangunan tertinggi, ya. Amerika, China, ya, Saudi, ya, negara-negara penghasil minyak, ya, Uni Emirat Arab segala macam. Dulu Suriah, Kuwait, ya. Kuwait itu dulu punya proposal Silk Tower 1,2 kilometer, ya, tapi tidak jadi dibangun karena ternyata ekonomi Kuwait goncang, ya. Ya. Barang siapa memiliki bangunan tertinggi di dunia, maka dialah secara simbolik, ya, menguasai ekonomi dan iptek dalam lingkup global. Kenapa? Karena membangun bangunan tertinggi di dunia itu membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar, ya. Dan itu membutuhkan kemampuan untuk menguasai iptek yang baik sekali, ya. Iptek yang sangat canggih sekali. Gitu. Ya. Ya, sekarang negara-negara yang maju itu ya ingin punya bangunan tertinggi di dunia. Kenapa? Karena secara simbolik kebahasaan itu punya makna tertentu. Gitu. Sehingga kita sekarang hidup di dalam uh, dunia simbol-simbol. Itulah manusia disebut sebagai homo symbolicum. Manusia ini makhluk yang berbahasa dengan simbol-simbol. Termasuk di bidang arsitektur. Ada simbol tertentu, ada makna tertentu yang ingin disampaikan dari perwujudan fisik arsitektural yang kita sebut dengan skyscraper. Gitu ya. Nah, kan menjadi menarik. Ya. Apakah dulu di zamannya Umar bin Khattab dan di zamannya
Umar bin Abdul Aziz, di mana umat Islam mengalami puncak dari ekonomi, ya, orang semua bayar zakat, tapi tidak ada yang diberikan zakat gitu. Karena semua orang semua sudah sejahtera. Apakah kemudian Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz itu menggagas mendirikan bangunan-bangunan tinggi, ya. Pak, tapi kan tidak ada teknologinya pada masa itu, dan ngelantur lah, itu kaum Ad sama kaum Tamud itu bangun bangunan tinggi. Fir'aun dengan Haman itu bangun bangunan tinggi. Cara teknologinya ada, ya, tapi teknologi tradisional tentu saja, ya, tidak seperti teknologi sekarang. Tapi diniscayakan pada masa itu membangun bangunan tinggi, ya. Piramid itu kurang tinggi apa? Mengapa kita membicarakan arsitektur sebagai sebuah bahasa, ya, dalam rangkaian materi kita, ya, berkaitan dengan konsep-konsep kunci arsitektural, ya, yang merujuk pada gagasan, aspek gagasan arsitektur, ya, bahwasanya, ya, ketika kita menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia di satu sisi, ya, dan kita mendasari penciptaan arsitektur, ya, dilandasi pengenalan manusia terhadap dirinya, yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, bahwasanya perwujudan arsitektur itu dilandasi konsep manusia, ya, pengenalan manusia terhadap dirinya, ya, di sisi yang lain, ya, di sisi yang pertama kita menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia, di sisi yang lain kita menempatkan perwujudan arsitektur didasari konsep manusia, seperti apa manusia mengenali dirinya. Kedua sisi tadi itu, ya, konsekuensi logisnya, ya, menjadikan arsitektur ini sebagai media berkomunikasi bagi manusia. Disinilah manusia mengenali dirinya sebagai homo symbolicum, makhluk yang berbahasa melalui simbol-simbol. Sehingga apapun perwujudan artefak yang dibuat oleh manusia, ya, itu ada makna-maknanya. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan, ya. Manusia berbahasa, baik berbahasa secara oral, ya, dengan kata-kata yang kita ucapkan ini, maupun berbahasa secara simbolik, ya. Setiap hal yang kita buat, artefak kebudayaan yang kita buat, termasuk dalam bidang arsitektur, ya, itu bermuatan makna-makna, bermuatan pesan-pesan, layaknya sebagai bahasa yang ingin kita sampaikan, layaknya sebagai media komunikasi kepada pihak lain yang kita tujukan. Ini membedakan manusia dengan hewan, ya. Semut itu membangun rumah tanpa simbol-simbol, mana-mana rumah semut ya sama gitu, ya. Karena manusia ingin menyampaikan pesan, itulah ada dorongan untuk membuat arsitektur yang memiliki ciri khas tertentu. Kenapa? Karena berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan. Kalau semua perwujudan arsitekturnya sama, ya berarti pesan-pesannya sama, ya. Dan di sana tidak akan terjadi komunikasi. Toh. Komunikasi itu kan dua arah, ya. Berarti kan ada dua pesan yang berbeda yang disampaikan. Tapi kalau hanya ada satu pesan, ya berarti monolog, ya. Bukan komunikasi itu, ya. Kayak orang pidato gitu. Semut itu membangun sarang, ya tidak ada pesan-pesannya, ya. Lalu apakah hewan itu tidak berbahasa? Tidak, ya. Hewan itu mengeluarkan suara. Ya kita maksud bahasa itu, ya, yang terdiri dari huruf-huruf itu, ya, yang memiliki makna-makna tertentu yang disepakati. Hewan itu mengeluarkan bunyi tapi tidak berbahasa. Kan kalian tahu atau suaranya monyet, ya, suaranya sapi, ya, itu bunyi itu, ya, bukan bahasa. Nah, disinilah membedakan manusia dengan hewan, bahwasanya manusia ini memiliki kemampuan berbahasa. Bahkan kalau kawan-kawan membaca Yuval Noah Harari, ya, Homo sapien itu, ya, ciri khas ya manusia, ya, sebagai Homo sapien memang berbahasa. Yuval Noah Harari itu seorang materialis, ya, ateisme, penganut ateisme. Beliau mengakui, ya, sebagai seorang profesor di bidang sejarah manusia, ya, beliau mengakui, ya, bahwasanya ciri khas manusia adalah berbahasa. Dengan bahasanya itulah Homo sapien dapat membentuk komunitas manusia.
Ini yang membedakan uh, manusia Homo sapien dengan uh, tingkatan evolusi sebelumnya. Sehingga manusia ini, yang Homo sapien ini, ya, kalau dalam kronik yang diceritakan oleh Yuval Noah Harari, dia mampu membantai jenis-jenis manusia yang lain, ya. Homo Neanderthal, segala macam ya itu. Ya. Kenapa? Karena Homo sapien dengan kemampuan bahasanya itu dapat membentuk komunitas manusia yang solid dan lingkupnya luas. Berbeda dengan manusia-manusia sebelum Homo sapien, ya, yang masih memiliki keterbatasan dalam bahasa sehingga komunitas sosialnya tidak sekuat Homo sapien, sehingga mudah dikalahkan oleh Homo sapien dalam peperangan, dalam perebutan sumber daya ekonomi segala macamnya. Nah, dalam sejarah manusia versinya Yuval Noah Harari sebagai penganut materialisme dan ateisme itu, ya, manusia Homo sapiens dari awal itu ya Homo homini lupus, ya. Untuk menguasai sumber daya manusia, dia harus membantai manusia yang lainnya. Sehingga dulunya terdapat banyak jenis-jenis manusia, ya Homo Neanderthal, Homo yang lain, semuanya musnah karena Homo sapien mampu berbahasa yang menjadikannya dia memiliki komunitas sosial yang solid untuk membantai yang lain. Lalu bagaimana caranya manusia bisa berbahasa? Kalau dalam pandangan uh, kalangan evolusionis materialis, ya, sebagaimana Yuval Noah Harari, kemampuan manusia berbahasa itu dikarenakan bonus yang dialami manusia dalam proses evolusi, ya. Karena evolusi itu yang dialami manusia itu bersifat buta gitu ya, blind evolution, ya. Tidak ada rencana gitu ya, tidak ada kekuatan dari Tuhan untuk menggerakkan itu sebagai mekanisme alam yang sifatnya buta, tidak ada tujuannya, ya. Manusia terjebak dalam alam yang tanpa tujuan gitu, ya. Random, evolusi itu dari secara random, yang mau tidak mau manusia untuk dapat bertahan hidup dia harus melalui mekanisme evolusi itu, ya. Nah, sebagai bonus dari evolusi manusia itu, manusia mengalami peningkatan volume otak, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pita suaranya dia. Ya. Ini kan determinisme alam itu menjadi sangat kuat sekali, sebagaimana katanya dulu ada jerapah yang lehernya tidak panjang kemudian itu musnah karena tidak dapat mengambil daun yang tinggi gitu ya. Determinisme lingkungan menjadi kuat sekali. Nah, sebagai bonus dari evolusi itulah, dengan peningkatan volume otak yang bertambah, kemudian peningkatan kualitas pita suaranya yang memampukan dia mampu mengeluarkan bahasa, ya, menjadikan manusia mampu berbahasa, ya. Dan itu diawali ketika manusia mampu berdiri tegak. Pithecanthropus erectus, ya, erectus ini tegak berdirinya, yang membedakan kemudian manusia dengan sebangsa hominid yang belum bisa berdiri tegak. Ketika manusia berdiri tegak, dia lehernya akan tegak dan itu memungkinkan pita suara berkembang gitu ya. Dan memungkinkan nanti dia mampu berbahasa. Nah, ceritanya begitu ya, ceritanya begitu. Apa benar atau tidak ya kita bisa ke Juruk apa ke Gembira Loka untuk menanyakan nenek-nenek moyangnya mereka itu. Sehingga kenapa manusia bisa berbahasa dalam evolusionis? Pendekatan evolusionisme biologi, nah itu sebagai bonus dari proses evolusi yang sudah dialami manusia yang sepanjang ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu. Sementara dalam perspektif Islam, ya, manusia disebut sebagai hayawan an-natiq, hewan yang berpikir, ya, yang konsekuensinya adalah kemampuannya dalam berbahasa, ya, dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya bukan ahsanu taqwim itu bukan saja dalam segi fisik, ya, tapi juga dalam segi rohaniahnya, dimilikinya akal. Dengan kemampuan akalnya inilah manusia dapat berbahasa. Yang akal ini sifatnya metafisik. Kembali ke materi Arling yang sudah kawan-kawan dapatkan, apa bedanya akal dengan otak segala macam ya. Akal ini sifatnya metafisik. Dan kemampuan berbahasa manusia dalam perspektif Islam itu dikaitkan dengan nenek moyang kita, Nabi Adam. Ya. Yakinlah sekali lagi kita ini keturunan seorang nabi. Ya. Kita bukan keturunan bangsa kera. Ya.
kita ini keturunan seorang nabi, Nabi Adam. Dan di dalam Islam, Nabi Adam adalah manusia sempurna pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Sehingga dalam suatu periode sejarah ya, kehidupan Nabi Adam, yang ketika itu masih di surga, ya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya untuk menegaskan kedudukannya Nabi Adam sebagai manusia yang menempati hierarki tertinggi makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Ya. Nah, di sini banyak sekali kalangan ahli, ya, kalangan ulama ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ini. Bahkan kalangan modernis Muslim itu mengatakan nama-nama itu termasuk di dalamnya adalah sains. Jadi Nabi Adam itu memiliki kemampuan sains dan teknologi. Gitu. Terlepas dari itu, bahwasanya ketika Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam ya dapat memahami bahasa yang disampaikan oleh Allah. Terlepas ini disampaikan secara langsung atau tidak langsung begitu ya, kita menghindari pembahasan itu. Berarti Nabi Adam memiliki kemampuan berbahasa, memiliki kemampuan memahami bahasa yang disampaikan oleh Allah. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyampaikan kembali bahasa yang sudah dipahaminya itu. Nah, dalam perspektif teologi Islam, ya kemampuan manusia berbahasa itu karena adanya akal yang metafisik yang dikaitkan dengan manusia pertama Nabi Adam. Nah, lalu apa toh tujuan manusia bisa berbahasa itu ya? Karena di dalam kehidupan manusia ini sebagai makhluk sosial, dia perlu untuk membentuk komunitas manusia. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Dan tidak ada pernah peradaban manusia itu dibangun oleh manusia seorang diri, nggak ada itu. Peradaban, kalau kita ngomong peradaban dan kebudayaan, itu asumsinya selalu komunitas manusia. Karena peradaban dan kebudayaan termasuk membangun arsitektur, itu harus dikerjakan bersama-sama dalam lingkup komunitas manusia. Sehingga dalam membangun arsitektur, manusia itu membutuhkan bahasa ya, untuk menyampaikan maksudnya, untuk berbagi tugas, segala macam itu. Dengan bahasa, dibutuhkan manusia untuk membentuk komunitas sosial dalam rangka untuk bertahan hidup di tengah alam ini, ya, dan dalam rangka untuk membina kehidupannya dengan memanfaatkan alam. Ya. Sehingga ya kalau di dalam Islam, Nabi Adam pun memiliki pasangan. Ya, Nabi Adam tidak diciptakan seorang diri, tapi memiliki pasangan. Itulah awal mula komunitas manusia. Nenek moyang kita pun tidak satu, tapi berpasangan. Ya. Kemampuan berbahasa itulah sebagai komunitas manusia yang meniscayakan manusia membentuk komunitas sosialnya, tidak saja berarti bahasa itu dalam lingkup oral, ya, tetapi juga dalam lingkup simbolik. Seluruh artefak kebudayaan yang dicipta manusia itu ada muatan-muatan pesannya, ada bahasa atau makna yang ingin disampaikan baik kepada sesama maupun kepada orang-orang di luar komunitasnya. Simbolik itu merupakan kebutuhan sosiologis manusia. Tanpa bahasa tidak ada komunitas manusia. Gitu ya. Tanpa bahasa tidak akan ada komunitas manusia. Inilah menjadikan komunitas manusia ini menjadi dinamik. Ya. Apakah hewan juga berkomunitas? Ya, tetapi bukan dalam konteks bermasyarakat. Seperti simpanse gitu, orang hutan itu berkomunitas itu mereka. Gajah itu berkomunitas, berkomunikasi dengan bunyi-bunyiannya itu ya. Yang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ya, struktur komunitasnya sama saja gitu. Sementara manusia dengan kemampuan berbahasanya menjadikan perkembangan masyarakat ini menjadi dinamis. Adanya kebutuhan sosial. Ketika seseorang bergabung dalam suatu komunitas, dia tidak setuju dengan komunitasnya, dia mencari orang lain, berbahasa dengan orang lain, membentuk komunitas yang lain, kan begitu. Dan ada kebutuhan psikologis. Manusia ini memiliki kehendak. Dan kehendaknya ini dalam hal-hal tertentu ya ditujukan olehnya agar dapat dipahami orang lain. Aku ingin ini loh. Dia menginginkan agar orang lain itu memahami kehendaknya. Aku ingin dimengerti loh.
Nah, dengan bahasalah kebutuhan psikologis untuk dimengerti itu merupakan keniscayaan. Ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang merupakan kebutuhan psikologis ya dia. Kalau wanita ini katanya suka berbahasa secara simbolik, sementara pria suka berbahasa secara oral katanya. Begitu ya. Makanya katanya wanita ini sukanya mude-mude aja. Ada kebutuhan psikologis yang ingin disampaikan tetapi dengan bahasa simbolik. Sementara manusia berbahasa juga dikarenakan adanya kebutuhan kultural ya. Untuk menegaskan kita ini merupakan komunitas yang sama kan gitu. Sehingga kita menggunakan ciri-ciri yang sama untuk membedakan komunitas kita dengan komunitas yang lain. Secara sosiologis keagamaan ya, kalangan akhwat-akhwat di kalangan kita pun membedakan dirinya secara sosiologis dengan caranya menggunakan jilbab toh, sehingga ada jilbab gaya A, jilbab gaya B, jilbab gaya C yang merupakan ciri khas dari masing-masing komunitas wanita tadi itu. Ya. Adanya kebutuhan kultural ya untuk membedakan antara komunitasnya dengan komunitas yang lain dan sebagai batasan kultural ya agar komunitas yang lain tuh paham oh itu punyanya komunitas yang lain jangan diikuti. Itulah yang menjadikan arsitektur sebagai media komunikasi bagi manusia merupakan keniscayaan sebagai hakikat manusia yang memiliki kemampuan untuk berbahasa dengan kebutuhan sosiologis, psikologis dan kultural tadi itu. Sementara, nah dikaitkan dengan arsitektur, kemampuan berbahasanya manusia ini yang secara simbolik menjadikan arsitektur memiliki lapisan artefak ya, dan memiliki lapisan makna. Dalam ilmu semiotika itu ya ilmu tentang simbol-simbol kita mengenal adanya dua unsur. Pertama penanda, kedua petanda. Penanda ini yang sifatnya fisik, petanda ini yang sifatnya abstrak. Ya. Kalau dalam arsitektur ya penanda itu ya wujud fisik arsitekturnya. Petanda itu yang maknanya. Saya ulangi lagi ya, seringkali di mata kuliah studio perancangan. Penanda ini pertanyaannya seperti apa wujud fisiknya? Itu penanda itu. Petandanya ya makna-maknanya. Mengapa bentuk fisiknya seperti itu? Contoh, penandanya kubah, ya, atap kubah. Petandanya apa? Mengapa pakai atap kubah? Ada makna apa yang ingin disampaikan? Apakah sekedar untuk mendapatkan bentang ruang yang lebar, agar sholatnya di dalam masjid tidak terputus oleh adanya kolom di tengah, atau ada makna yang sifatnya filosofis, gitu. Sehingga seluruh unsur arsitektural yang kita gunakan itu ada aspek penandanya, ada wujud fisiknya, dan ada aspek petandanya, ada makna-maknanya. Apakah makna itu sifatnya teknis, sifatnya emosional, atau makna itu sifatnya spiritual, tergantung. Dan makna-makna tadi itu berikut dengan wujud fisiknya, ya, itu berangkat dari world view, pandangan alam yang dianut oleh si arsitek. Arsitek ingin menyampaikan makna apa ya dari arsitektur, kan gitu. Kan berkaitan dengan world view-nya, cara pandangnya dia. Karena kita melihat realitas, memahami realitas dan menilai realitas itu kan menggunakan tanda kutip kacamata yang kita sebut dengan world view. Apa itu world view? Akumulasi dari keyakinan-keyakinan yang kita anut. Bagi orang Islam, keyakinan kita ya tauhid. Akumulasi dari keyakinan tauhid itu membentuk cara pandang kita terhadap dunia, terhadap realitas, terhadap kehidupan. Nah, ketika arsitek Muslim ya, ingin merancang arsitektur ya dengan world view-nya itu ya, dia akan berangkat dari pertanyaan pesan apa yang ingin aku sampaikan. Kan, gitu. Ketika arsitek yang menganut paham ateisme, dia merancang arsitektur, dia berangkat dari pertanyaan, pesan apa yang ingin aku sampaikan? Sehingga tadi kita mengenal adanya istilah skyscraper, itu kan berkaitan dengan makna tadi itu. Mengapa seseorang dengan keyakinan tertentu bisa
mengeluarkan istilah skyscraper, mengapa tidak dengan komunitas yang lain? Nah, contoh yang lain begini, bacalah Wastu Citra, ya, karya besarnya Romo Mangunwijaya itu, ya, sudah sejak sesi pertama saya menyampaikan kepada kawan-kawan, baca itu karya gitu. Ya, di dalam Wastu Citra itu, ya, Romo Mangun kan menolak istilah arsitektur. Mengapa? Karena makna arsitektur ini yang termuat di dalam istilah. Nah, istilah itu kan artefaknya, ya. Maknanya apa? Archi dan tekton kan. Karena makna yang termuat di dalam istilah arsitektur ini tidak disetujui oleh Romo Mangun. Dengan pandangan alamnya, dengan worldview-nya Romo Mangun, ini Romo Mangun menolak itu istilah dan makna arsitektur. Penanda dan tandanya ditolak. Kemudian Romo Mangun menawarkan istilah baru, ya, pastu. Silakan baca Wastu Citra itu. Nah, saya kembali lagi contohnya. Ketika seorang Muslim dengan worldview tauhidnya, dia merancang arsitektur, dia menghendaki ada makna-makna khas Islam yang ingin disampaikan. Nah, dari mana makna itu dia gali? Dari sumber-sumber Islam. Dari sumber-sumber pandangan alamnya, wahyu itu tadi. Ya, dicarilah, direnungilah Al-Quran, ditadaburilah Al-Quran. Makna apa yang ingin aku sampaikan melalui arsitektur itu kan gitu. Sudah ketemu maknanya, dicarilah bentuk fisik yang dapat menyampaikan maknanya itu. Kalau dia ingin menyampaikan makna kesahajaan, ya, apakah bentuk fisiknya akan mengambil bentuk fisik bangunan tertinggi di dunia? Nah, itu kan tidak, kontradiksi. Bagaimana bisa makna kesahajaan ditampilkan dalam bangunan tinggi yang tingginya 2 kilometer? Atau ketika merancang masjid, ya, makna yang ingin dia sampaikan adalah kekhusyukan. Nah, kemudian dia rancang masjid, artefaknya warnanya pink. Nah, nyambung tidak antara bentuk fisik dengan maknanya? Nah, sehingga kenapa masjid-masjid yang maknanya kekhusyukan itu menggunakan warna-warna putih, yang maknanya bersih, ya, tenang, segala macam, kan begitu. Nah, itu sudah di mata kuliah Bimatra Trimatra disampaikan berkaitan dengan psikologi warna. Demikian berarti arsitektur sebagai realitas bahasa itu ada layer-layernya, lapisan-lapisannya ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Nah, kan keributan yang pernah terjadi khususnya di kalangan umat Islam karena berkaitan dengan arsitektur sebagai bahasa. Ada Masjid As-Safar yang katanya Masjid Illuminati, dan adanya pola jalan di depan wali kota Solo yang katanya itu simbol dari salib. Nah, terjadi keributan berkaitan dengan arsitektur dengan menempatkan arsitektur sebagai sebuah bahasa. Arsitektur memasuki medan tafsir. Apakah arsitektur itu hanya mengenal satu tafsir saja yang sifatnya otoritatif, atau arsitektur itu justru membuka dirinya untuk dapat ditafsirkan dengan beragam? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah semua tafsir tentang Masjid As-Safar diperbolehkan? Jadi tafsirnya Pak Ridwan Kamil dengan tafsirnya Pak Rahmat Baikuni itu tafsir yang sah. Gitu. Atau hanya ada satu tafsir yang benar? Di antara Pak Ridwan Kamil dan Pak Rahmat Baikuni, pasti ada satu tafsir yang benar dan tafsir yang lain salah. Begitu juga dengan pola jalan di depan gedung wali kota Solo itu, ya. Ada yang menafsirkannya ini sebagai simbol salib, yang kemudian ditarik maknanya bahwasanya ini upaya kristenisasi di wilayah Solo, kan begitu. Dan ada tafsir yang lain yang menyatakan ini bukan simbol salib, tetapi ini simbol dari Surya Mataram, lambangnya Mataram Islam. Hingga ini bukan upaya kristenisasi, tapi upaya reislamisasi Solo dengan kembali menggunakan simbol-simbol historisnya umat Islam dalam lingkup Jawa, Mataram, Surya Mataram itu kan. Nah, dan ada lagi simbol-simbol tafsir-tafsir yang lain berkaitan dengan permasalahan ini. Masalahnya, apakah hanya ada satu tafsir yang benar, atau arsitektur justru membuka dirinya untuk bermacam-macam tafsir? Dari permasalahan tadi itu, kita mengenal di dalam teori kebahasaan itu dua
paradigma. Yang pertama paradigma strukturalisme, ya, ini dianut oleh arsitektur Barat modern. Arsitektur Barat modern sebagai bahasa itu menganutnya paradigma strukturalisme, dan ada paradigma pasca strukturalisme yang dianut oleh arsitektur postmodern. Bedanya apa? Bedanya pada relasi antara penanda dan petandanya. Kalau dalam paradigma strukturalisme yang dianut oleh arsitektur Barat modern, antara penanda dan petanda, ya, antara bentuk fisik dan maknanya itu terikat sebagai kesatuan struktural. Sehingga dalam paradigma strukturalisme itu, kalau dalam ilmu linguistik, ya, mengenal otoritas kebahasaan. Apa itu kamus? Bahasa-bahasa baku itu dikanonisasi ke dalam kamus. Ya. Kamus itu kan ada istilahnya, ada maknanya. Untuk berbahasa dengan baik, kita harus menggunakan istilah yang tepat berkaitan dengan makna yang tepat. Ya. Kita ingin menyampaikan apa, cari istilah yang tepat untuk menyampaikan maksud kita itu. Begitu juga dalam arsitektur Barat modern, ya, mereka hanya mengenal satu tafsir. Kenapa hanya mengenal satu tafsir? Karena antara penanda dan petandanya itu satu kesatuan struktural. Tidak boleh ada tafsir yang lain. Sebagaimana di kamus itu kan tidak boleh ada makna yang lain selain kamus. Manusia untuk dapat berbahasa dengan benar dan tepat, dia harus pakai kamus. Nggak boleh buat bahasa sendiri. Begitu juga di arsitektur modern, arsitektur Barat modern. Hanya dikenal satu tafsir dalam arsitektur, tafsir yang sah. Ya. Apa tafsir yang sah dalam arsitektur Barat modern? Perwujudan fisiknya sebagai artefak teknologi, ya, penandanya sebagai artefak teknologi, ya, itu bermuatan makna, ya, atau memiliki makna kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi mengapa toh arsitektur Barat modern itu progresif, ya, maju terus ke depan, ya, dengan ya, menjadikan wujud fisiknya sebagai artefak teknologi, ya, sebagai etalase teknologi lah begitu ya. Itu karena adanya makna yang ingin disampaikan, ya, bahwasanya tolak ukur dari peradaban manusia, kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk membangun arsitektur dengan teknologi yang canggih itu dibutuhkan ekonomi dan dibutuhkan kemampuan finansial yang baik. Hanya satu tafsir itu yang diperbolehkan. Silahkan berlomba-lomba membangun arsitektur secanggih-canggihnya. Maknanya satu tadi. Untuk menunjukkan kemajuan ekonomi dan iptek yang dikuasai oleh manusia. Sehingga tidak ada makna yang lain dalam arsitektur modern. Maknanya yaitu arsitektur modern yang menganut kebenaran tunggal, yang satu model yang sifatnya universal, ya, lingkupnya universal untuk seluruh umat manusia, ya, menjadikan pesan arsitektur seluruh dunia ya sama. Pesannya monolog, jadinya arsitektur modern itu arsitektur yang monolog. Dia tidak berterima dengan dialog, ya. Hanya menerima satu pesan. Bangunlah arsitekturnya secanggih-canggihnya, pesannya kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau ingin menjadi bangsa yang maju, bangunlah arsitektur yang seperti itu. Gampang saja arsitektur Barat modern itu. Ya, sehingga arsitektur Barat modern itu kan hanya persoalan teknis saja arsitekturnya, ya. Bagaimana caranya membangun ini, bagaimana caranya membangun ini, ya bisa. Makna yang disampaikan apa? Kehebatan iptek dan kemampuan finansial untuk membangun itu. Ya. Nah, sebagaimana itu Twin Tower WTC di Amerika Serikat itu kan simbol dari Amerika Serikat sebagai negara superpower yang menguasai ekonomi global dan menguasai iptek dalam skala global. Sehingga Twin Tower yang fungsinya sebagai fungsi perekonomian itu dapat berdiri. Nah, kemudian diikuti oleh Twin Tower Petronas di Malaysia. Ketika Twin Tower WTC di Amerika dibom, ya, diruntuhkan, itu kan berarti menggugat superioritas Amerika di bidang ekonomi dan iptek, ya. Sehingga marah, simbolnya, simbol kebesarannya dihancurkan.
entah dihancurkan oleh siasa. Dalam paradigma strukturalisme ini berkaitan dengan arsitektur barat modern, kita hanya mengenal makna yang sifatnya empirik, ya, dan makna yang sifatnya rasional. Makna yang sifatnya empirik yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tercermin dari perwujudan fisik arsitektur, dan makna yang sifatnya rasional berkaitan dengan efisiensi dalam arti. Dalam berbahasa, ketika arsitek ingin merancang, dia harus melihat kamus arsitektur. Dia tidak boleh membuat arsitektur sempalan gitu ya. Dia harus merujuk pada kamus arsitektur. Kalau aku ingin merancang arsitektur modern, indikatornya itu apa? Disebut dengan modern. Lihat kamusnya, bentuknya seperti apa, iramanya seperti apa, teknologinya seperti apa. Rujuk kamus arsitektur. Nah, tidak boleh arsitek itu keluar dari kamus gitu. Sementara masyarakat untuk memahami suatu perwujudan arsitektur, dia harus merujuk pada arsitek sebagai pemilik otoritas. Sehingga di dalam arsitektur barat modern seperti disampaikan oleh Charles Jencks, ya, arsitek itu layaknya seorang nabi itu. Arsitek as a prophet. Dia seperti mendapatkan wahyu dari Tuhan itu. Kemudian disebarkan wahyu itu kepada seluruh manusia dan manusia yang lainnya harus manut dengan omongannya dia. Kalau tidak manut apa ya? Dalam bahasa Kristen itu heresi, dalam bahasa Islam itu kafir. Ya. Nggak manut kamu dengan risalah ya berarti kafir kamu, bukan manusia modern kamu, manusia barbar. Begitu ya. Ya. Arsitek ini dia punya tafsir tunggal. Ya, tafsir tunggal ini merujuk pada kamusnya arsitektur. Yang kamusnya arsitektur ini berarti kerangka berpikir atau teori-teori besarnya arsitektur modern. Yang dirumuskan oleh Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, segala macam. Itu menjadi rujukan. Kemudian rujukan itu ya arsitek-arsitek modern, tokoh-tokoh tadi itu disebut sebagai Tuhannya arsitek di zaman modern gitu ya. Risalah itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang lain tidak boleh buat tafsir sempalan. Hanya satu tafsir itu yang diperbolehkan dalam paradigma strukturalisme yang dianut arsitektur barat modern. Paradigma strukturalisme tadi itu ya, tentu saja ditolak oleh arsitektur postmodern yang selalu mengambil posisi bertolak belakang dari arsitektur barat modern. Ya. Ditolaklah paradigma strukturalisme itu karena apa? Karena salah satunya menyebabkan homogenitas dalam arsitektur. Ya, arsitektur itu menjadi barang pabrik saja gitu loh. Monoton dia. Hanya monolog. Komunikasinya satu arah. Kalau tidak terima ya diusir itu orang ya. Dicap kafir segala macam itu. Maaf nih saya pakai bahasa yang begitu ya, biar mudah dipahami saja. Sementara arsitektur postmodern itu menghendaki terjadinya dialog agar arsitektur itu dinamis. Gitu. Selain itu agar arsitektur itu bermakna bagi manusia. Ya, proses berkomunikasi itu ya dialog. Dengan dialog itulah suatu perwujudan arsitektur dapat bermakna bagi manusia. Kenapa? Karena dia berupaya untuk memaknai arsitektur itu sesuai dengan cara pandangnya. Sehingga dialog itu harus dilakukan. Dengan pasca strukturalisme inilah arsitektur postmodern itu menjadikan arsitektur sebagai medan tafsir yang sifatnya terbuka. Semua tafsir diperbolehkan, dirayakan beragam tafsir. Nah, ini secara konseptual pasca strukturalisme itu menempatkan penanda dan petanda dalam jejaring bahasa. Jadi seperti penanda dan petanda itu diletakkan dalam jejaring bahasa gitu ya. Tidak harus berpasangan. Ini penanda ini bisa dengan yang ini, petanda ini bisa begitu ya. Dicari itu hubungan-hubungan itu. Siapa yang mencari hubungan-hubungan ini? Ya penafsir. Siapa penafsir? Ya seluruh manusia ini penafsir. Tidak lagi pakai kamus ya. Sekarang dengan dengan penanda yang demikian, perwujudan fisik yang demikian itu ya, penikmat arsitektur itu diminta untuk mencari maknanya. Nah, dicari jejaringnya. Kira-kira bentuk demikian itu cocoknya dengan makna apa ya? Nah, dicari sendiri. Sehingga orang yang melihat arsitektur itu didorong untuk memproduksi makna sendiri sesuai dengan perspektifnya. Sehingga di sini peran arsitek dalam arsitektur postmodern itu ya dia sebagai partner
arsitek as a partner sebagian dikatakan Charles Cheng, ya. Dia mendampingi masyarakat dan memicu, ya, menstimulus, ya, merangsang masyarakat untuk dapat memproduksi tafsirnya sendiri. Justru di sanalah letak keberhasilan arsitektur postmodern kalau dia mampu menggugah masyarakat untuk menafsirkannya bermacam-macam dalam jejaring penanda petanda tadi. Kalau satu bentuk arsitektur dapat dimaknai ragam makna, berarti arsitekturnya berhasil. Itu disebut dengan metode double coding-nya Charles Cheng. Arsitektur itu harus bersifat ambigu. Nah, tidak boleh ada seperti di arsitektur modern itu kan hanya ada satu tafsir, ya. Bentuk kotak, geometrik, warna monokrom. Nah, itu kan hanya satu tafsir gitu. Tidak merangsang orang untuk bisa menafsir yang berbeda. Nah, arsitektur postmodern harus dibuka tafsirnya dengan metode double coding itu, ya, yang menjadikan arsitektur postmodern itu harus dapat merangsang manusia untuk memproduksi tafsir. Hingga arsitekturnya harus arsitektur yang sifatnya fun, mampu memiliki daya tarik bagi manusia, mampu menyedot perhatiannya, mampu menggugah dirinya untuk menafsir itu, ya. Itu dengan form full of fun itu, ya, dalam arsitektur postmodern. Ya. Kalau arsitektur barat modern, arsitektur itu dikatakan berhasil kalau masyarakat mampu menafsirkannya sesuai dengan tafsir otoritas. Tafsir otoritas itu mampu ditangkap dan difahami oleh masyarakat. Berarti arsitekturnya berhasil. Tidak boleh ada tafsir yang lain. Tafsir itu dari atas. Dari atas, dari kamusnya arsitektur, dibawa risalahnya oleh arsitek. Masyarakat di bawah harus paham itu risalah itu. Kalau tidak, dia dihukumi telah keluar dari zaman modern atau telah keluar dari lingkungan modern. Sementara dalam postmodern berbeda. Dalam postmodern berbeda. Justru masyarakat ini didorong untuk bisa menafsirkan beragam. Syaratnya apa agar penafsiran yang beragam itu bisa muncul? Ya, otoritas harus dihilangkan. Ini katanya Roland Barthes, the death of the author. Ya, tidak ada kamus arsitektur, tidak ada otoritas pada arsitek. Ya. Arsitek hanya merancang dia. Dia bukan menentukan makna. Biarkanlah makna itu dibuat oleh masyarakat. Arsitektur yang berhasil, kalau satu perwujudan arsitektur, satu penanda bisa beragam makna. Ini menariknya arsitektur postmodern. Terjadi dialog, ya. Masyarakat berdialog dengan wujud fisik arsitektur itu, ya. Dan antara tafsir itu saling dikomunikasikan kepada antar komunitas manusia. Ya. Nah, satu wujud arsitektur, ragam tafsirnya banyak sekali. Contohnya Menara Eiffel. Roland Barthes pakai Menara Eiffel. Menara Eiffel ini kan simbol modernisme, simbol arsitektur modern. Kenapa? Karena simbol-simbol sebelum Menara Eiffel ini sudah hilang. Ya. Pertama, Crystal Palace, ya, sudah dihancurkan, dibakar oleh kalangan Ludite, kalangan yang menolak modernisme. Kemudian Galeries de Machine di Paris itu juga dirubuhkan, ya, dan hanya tersisa Menara Eiffel. Sebenarnya Menara Eiffel ini hanya monumen atau landmark dari Galeries de Machine. Galeries de Machine itu ruang eksibisi, ya, ruang pameran produk perdagangan dalam skala global. Jadi dipamerkan berbagai macam produk perdagangan global itu di sana, gitu, Galeries de Machine. Dibuatlah landmarknya Menara Eiffel. Dulu pada zamannya Menara Eiffel mensimbolkan arsitektur modern, ya, kehebatan fabrikasi. Bangun menara ini, ya, tidak dalam hitungan puluhan tahun, ya, dengan fabrikasi cepat bisa dibangun ini menara. Bahkan setelah pameran itu selesai, ya, eksibisi itu selesai, ada wacana untuk merobohkan menara ini, tapi ditolak kemudian. Merobohkannya ini gampang karena semua baut-baut tuh tinggal dipreteli saja, bisa dirobohkan dengan waktu cepat. Tidak sesusah bangunan klasik ini. Kata Roland Barthes, zaman sekarang ini, ya, makna Menara Eiffel sebagai tonggak modernitas itu sudah tidak relevan dengan kondisi zamannya. Sudah tidak relevan.
Makna itu sudah ketinggalan zaman. Zamannya Menara Eiffel ini sudah lewat. Yang mensimbolkan kehebatan pabrikasi itu sudah lewat makna itu. Sehingga Menara Eiffel agar dapat relevan, agar dapat terus relevan berada di tengah masyarakat Paris paling tidak, ya dia harus ditafsirkan ulang Menara Eiffel. Agar apa? Agar masyarakat di Paris tetap secara psikologis merasakan Menara Eiffel ini bermakna bagi mereka. Sehingga tafsirnya Menara Eiffel harus dibuka. Biarkan masyarakat Paris menafsirkan sendiri Menara Eiffel ini sesuai dengan pengalaman hidup, cara pandangnya dia segala macam. Dengan cara itulah, beragam tafsir itulah, Menara Eiffel akan tetap relevan sepanjang zaman. Penandanya Menara Eiffel, bentukannya Menara Eiffel itu akan tetap relevan sepanjang zaman, sehingga tetap patut untuk terus dijaga, dikonservasi. Kalau merujuk pada makna awalnya, ya Menara Eiffel sudah tidak lagi relevan. Zaman revolusi industri pertama sudah lewat, ngapain dijaga lagi Menara Eiffel? Agar tetap relevan, ya harus dibuat makna baru. Apakah maknanya berkaitan dengan romantisme, berkaitan dengan pencarian cinta, kan begitu. Atau berkaitan dengan uh, uh, suasana kota Paris yang romantis, ya bisa gitu. Ya, tergantung maknanya apa. Yang penting Menara Eiffel ini tetap bisa bertahan, harus disokong dengan tafsir-tafsir yang baru. Contohnya begitu pasca strukturalisme. Nah, lalu bagaimana dengan uh, Islam, arsitektur Islam dalam konteks sebagai media berbahasa? Ini kembali kita harus ke materi-materi sebelumnya, bahwasannya arsitektur Islam itu kan terdiri dari dua dimensi, ya, atau dua sisi dalam dan sisi luar. Sisi luar ya perwujudan fisik arsitekturnya, sisi dalamnya berkaitan dengan keyakinan, gagasan, dan tata nilai Islam. Di dalamnya itu. Nah, di dalam arsitektur Islam, ya, sisi dalam yang merujuk pada keyakinan, gagasan, dan tata nilai Islam itu, ya, yang merupakan sumber makna, ya, yang merupakan sumber bagi petanda, ya, dapat disampaikan dengan beragam penanda. Berbeda dengan postmodern tadi. Ya. Postmodern bermainnya dengan penanda dulu. Ya. Buatlah penanda yang bisa ditafsirkan macam-macam. Itu kan postmodern. Pasca strukturalisme. Ya. Buatlah bentuk fisik yang bisa ditafsirkan macam-macam. Maknanya apa? Maknanya dikosongkan dulu. Biar masyarakat yang mengisi makna. Sementara strukturalisme, arsitektur barat modern, ya, bentuk fisik dan maknanya itu satu kesatuan. Tidak boleh ada bentuk fisik dan makna yang berbeda dari struktur tadi itu. Sementara dalam arsitektur Islam, yang dikunci adalah maknanya. Yang dikunci maknanya. Terutama makna-makna yang berkaitan dengan spiritualitas Islam. Dikunci dulu maknanya. Sementara perwujudan fisiknya dibebaskan. Sesuai dengan kondisi lokal setempat, ketersediaan bahan, kemampuan teknis, segala macam. Dengan cara itulah, menurut Profesor Ismail Rajib Faruqi dalam buku Atlas Kebudayaan Islam, ya, arsitektur Islam, ya, dari Andalusia sampai dia ke Baghdad, ya, dari sisi barat sampai ke sisi timur, ya, itu wujud fisiknya beragam. Apalagi kalau kita berbicara sampai ke Nusantara, bentuk fisiknya beragam. Dari bentukan atap saja sudah beragam. Dari ornamentasi saja sudah beragam. Dari bahan saja sudah beragam. Tetapi kata Profesor Ismail Rajib Faruqi, di dalam bentuk yang beragam itu, di dalam penanda yang beragam itu, di dalam wujud fisik yang beragam itu maknanya satu. Makna spiritualnya satu. Apa makna spiritual yang satu? Itu tauhid. Spiritualitas Islam. Mengesahkan Allah sebagai wujud penghambaan diri manusia kepada Allah. Makna spiritualnya satu. Ya, dalam arsitektur Islam yang dikunci adalah maknanya dulu. Terutama makna yang spiritual. Tetapi apakah boleh di dalam arsitektur Islam itu terjadinya keberagaman makna? Dalam arsitektur Islam, makna spiritual itu dikunci. Sementara makna yang sifatnya empirik, rasional, dan emosional itu diberikan ruang tafsir
dengan batas-batas yang jelas. Agar apa? Agar makna-makna yang lain itu ya, makna empirik, rasional, dan emosional ini tetap mengacu pada makna spiritual. Contoh makna emosional itu berkaitan dengan identitas gitu ya. Contoh kalau ingin merancang masjid yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dengan merancang masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah, itu kan makna emosionalnya berbeda. Ciri khas keduanya akan berbeda. Masjid yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dominan menggunakan warna hijau, seumpamanya begitu ya. Tetapi makna emosional yang sifatnya identitas itu ya harus diberikan batas. Agar apa? Agar mengacu pada makna spiritual. Hingga arsitek di dalam arsitektur modern itu sifatnya sebagai pendakwah dia. Warasatul anbiya, penerusnya nabi ya. Mendakwahkan Islam, menyampaikan risalah Islam. Dia menetapkan makna dari sumber-sumber Islam, kemudian dia sampaikan makna itu ya, kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan makna spiritual, dan dia jaga batas-batas tafsirnya. Mana yang boleh tafsirnya, mana yang tidak boleh. Di sini peran sosiologis arsitek penting. Arsitek itu harus mengkomunikasikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Lukman ya. Beliau kan gencar untuk menyampaikan maknanya kenapa Masjid Salman ITB itu atapnya datar gitu. Kenapa? Ada makna bahwasanya Islam itu dapat terus uh, Islam itu melampaui zaman, dapat terus maju untuk melampaui zaman. Pintu istihad harus dibuka. Istihad dalam arsitektur harus kembali dilakukan. Nah, itu yang disampaikan oleh Ahmad Lukman. Untuk dapat maju, umat Islam harus membuka pintu istihad, termasuk di bidang arsitektur. Tetapi beliau beberapa kali menolak makna-makna yang di luar maksud beliau, seperti makna arsitek anti kubah, gitu. Itu makna yang di luar dimaui oleh Ahmad Lukman. Ya. Harus dijaga batas-batas maknanya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, dia harus tetap diberikan kebebasan untuk menafsir, tetapi harus batas maknanya harus jelas. Contoh begini, Pak Ridwan Kamil, ya, ketika merancang Masjid As-Safar, ya, bisa jadi beliau punya makna tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya. Ini menarik nih kalau kita mengadakan sesi tambahan untuk membedah maknanya Masjid As-Safarnya. Ya, Pak Ridwan Kamil dengan tim beliau di Urbane itu punya makna yang ingin disampaikan. Sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil ini punya potensi sebagai untuk menjadi makna yang sifatnya spiritual Islam. Punya potensi itu. Tetapi mungkin karena Pak Ridwan Kamil tidak secara masif menyampaikan maksudnya, ya, tidak menjelaskan makna spiritual itu, tidak menjelaskan makna yang dimauinya, masuklah penafsir lain, Pak Rahmat Baikuni menafsirkan Masjid As-Safar sesuai dengan kemauan beliau. Dan dianggap oleh Pak Ridwan Kamil itu sudah melebihi batas-batas makna yang diingini oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, dengan menafsirkannya ini Masjid Illuminati, ini minaretnya kayak oblik, segala macam. Dikaitkan dengan kekufuran Fir'aun, segala macam. Ini makna ini di luar batas makna ini. Nah, dari beragam makna tadi itu ada makna empirik, makna rasional, makna emosional, dan makna spiritual. Makna spiritual dalam arsitektur Islam menempati makna yang sifatnya utama. Kedudukan makna utama dalam makna spiritual. Makna yang lain harus menginduk pada makna spiritual, jangan sampai makna-makna yang lain justru kontradiksi dengan makna spiritual. Contohnya itu seperti digambar. Mengapa toh ciri khas dalam kota-kota Islam, masjid itu sebagai landmark. Masjid sebagai pusat kota, kan ada makna spiritual yang ingin disampaikan. Bahwasanya kota Islam yang merupakan ruang kehidupannya mayoritas umat Islam ini menempatkan masjid sebagai landmark, sebagai fungsi utama yang menegaskan bahwasanya kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan spiritualnya untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan kebutuhan ekonomi yang pertama. Yang berbeda dengan kota modern, ya. Pabrik itu landmark, monumen-monumen itu landmark. Berbeda dengan kota postmodern, ya. Fungsi-fungsi entertain itu landmark, mall, pusat perbelanjaan segala macam.
dan monumen-monumen itu menjadi landmark. Dalam Islam, landmarknya adalah masjid. Simbolisasi bahwasanya manusia ini tunduk patuh kepada Tuhan. Ini kan ada bahasa yang ingin disampaikan dari perwujudan kota yang berbeda. Gitu. Nah, ini untuk slide yang terakhir ya. Kawan-kawan dapat melihatnya saja. Ya. Saya cukupkan materi pada kesempatan ini. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita bicarakan dalam perkuliahan daring sampai nanti sebelum UAS ya, dalam rangka untuk memahami materi mungkin masih ada yang harus ditanyakan, silakan di grup mata kuliah kita agar nanti ketika UAS kawan-kawan bukan saja dapat menjawab dengan baik tetapi juga dapat memahaminya ini sebagai ilmu yang benar gitu. Kalau menjadi ilmu yang benar itu ya ilmu ini sudah merasuk ke dalam jiwa kita. Tidak akan lupa kita. Kita sudah mendapatkan saripatinya gitu ya. Kita akhiri perkuliahan kita, ya, rangkaian panjang dari perkuliahan kritik arsitektur ini. Ya, pada pagi ini kita akhiri, kita sudah menyelesaikan materi terakhir. Ya. Kita akhirinya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.